Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryan Rafiza. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas salah satu kode etik daripada profesi hakim. Nah, kode etik yang akan saya bahas atau saya bacakan kali ini adalah salah satu kode etik daripada keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim pada tahun 2009. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk selalu mengasah kepekaan nurani, menegakkan integritas, kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat yang banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas daripada hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan setiap orang seperti yang diatur dalam lafal sumpah seorang hakim. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan serta etika dan perilaku hakim. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 perilaku sebagai berikut. Yang pertama adalah berperilaku adil, yang kedua berperilaku jujur, yang ketiga berperilaku arif dan bijaksana, yang keempat bersikap mandiri, yang kelima berintegritas tinggi, yang keenam bertanggung jawab, ketujuh menjunjung tinggi harga diri, kedelapan berdisiplin tinggi, kesembilan berperilaku rendah hati, dan yang terakhir ada yang 10 adalah bersikap profesional. Kali ini saya ingin membahas satu persatu daripada perilaku-perilaku kode etik tersebut. Yang pertama adalah berperilaku adil. Adil di sini artinya bahwasanya memberikan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau dengan porsinya dan memberikan segala sesuatu tersebut sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Dan didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang itu sama di hadapan hukum. Perilaku yang kedua adalah berperilaku jujur. Berperilaku jujur di sini artinya bahwa dapat menyatakan sesuatu sesuai dengan kebenarannya. Yang benar dikatakan benar dan yang salah dikatakan salah. Penerapannya, yang pertama, hakim harus berperilaku jujur atau fair dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. Yang kedua, hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku, dan tindakannya, baik di dalam maupun luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain, serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan atau impartiality. Sikap yang ketiga adalah berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana mampu bertindak sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat, baik itu norma hukum, norma keagamaan, norma kesusilaan. Penerapannya, yang pertama, hakim wajib menghindari tindakan tercela, dan kedua, hakim dalam hubungan pribadi dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur berada di pengadilan wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan. Perilaku yang keempat adalah bersikap mandiri. Mandiri artinya mampu mengerjakan segala sesuatunya tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan atau intervensi siapapun, dan bebas dari pengaruh siapapun. Penerapannya, yang pertama adalah hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Yang kedua, hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif, serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian hakim dan badan peradilan. Yang kelima adalah berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran. Penerapannya, yang pertama, hakim harus berperilaku tidak tercela. Yang kedua, hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi, kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain beralasan patut diduga mengandung konflik kepentingan. Perilaku yang keenam adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna ketersediaan diri untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Penerapannya, yang pertama ada dua. Yang pertama, penggunaan predikat jabatan. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain. Yang kedua, penggunaan informasi peradilan. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan
keadilan. Perilaku yang ketujuh yaitu menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia terletak martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung oleh setiap orang. Penerapannya yang pertama, hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Perilaku yang kedelapan adalah berdisiplin tinggi. Disiplin artinya ketaatan pada norma-norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan leluhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Penerapan yang pertama, hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang kesembilan itu adalah berperilaku rendah hati. Rendah hati artinya kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari segala bentuk keangkuhan. Penerapannya, hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus. Pekerjaan hakim bukanlah semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapatkan penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir atau yang ke-10 yaitu bersikap profesional. Profesional artinya suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas. Penerapannya, hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan dengan baik. Yang kedua, hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi pengadilan. Baik, itu dia perilaku-perilaku kode etik hakim. Sebagai penutup, pelanggaran terhadap pedoman ini itu dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi tersebut, itu ditentukan dalam berbagai faktor seperti latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut. Baik, sekian dari saya, Arin Rafiza. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.